Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam Pastor Message dari Gereja Bethel Indonesia PPL. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49, dan firman Tuhan akan saya bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apapun yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Dan pada hari akan saya beri judul Goncangan sebagai Ujian. Jadi judulnya hari ini adalah Goncangan sebagai Ujian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita pun tidak pernah luput dari goncangan, dari masalah yang melanda dalam hidup kita. Bahkan sampai hari ini pun kita masih merasakan bagaimana goncangan dalam pandemi COVID-19. Ataupun dalam goncangan-goncangan lain. Mungkin pada hari ini kita kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ketika kehilangan orang-orang yang kita kasihi, apakah itu keluarga saudara, pasangan saudara, apakah kerabat saudara, ataupun yang lainnya. Mungkin hari ini kita pun masih mengalami yang namanya sakit penyakit. Kita tidak pernah tahu kapan sakit ini akan sembuh. Itu adalah satu masalah bagi setiap hidup kita. Atau mungkin hari-hari orang-orang atau saudara-saudara sekalian terkena PHK. Atau bisnis yang menurun. Bisnis yang tidak pernah tahu pasti akan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah satu masalah bagi setiap kehidupan kita. Bahkan masalah-masalah yang lainnya yang terus ada dalam mengelilingi hidup kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pencobaan yang kita alami ternyata Tuhan izinkan. Masalah yang kita hadapi Tuhan tahu. Bahkan masalah dan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita sekalian. Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi dalam hidup kita. Apa maksud Tuhan untuk mengizinkan kita digoncang? Tuhan menguji seberapa kuat dasar kehidupan kita. Fondasi dari kehidupan kita. Baik secara rohani dan jasmani kita. Memiliki dasar yang kuat pada firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau kita memiliki dasar hidup dengan firman Tuhan. Dengan intim kepadanya melalui pembacaan firman Tuhan. Goncangan-goncangan yang kita hadapi adalah sebagai pengalaman pribadi dengan Tuhan yang akan membentuk otot dan tulang rohani kita dalam diri kita sebagai orang percaya menjadi kuat dan kokoh. Kita sebagai orang percaya, jika segala sesuatu yang kita hadapi dan kita selalu datang kepada Tuhan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, dan selalu mendengarkan firman-Nya, selalu melakukan firman-Nya, dan selalu merenungkan firman Tuhan, dalam setiap perenungan firman kita setiap hari,
Dan terlebih kita akan tetap taat dalam melakukan kehendak-Nya melalui perintah-perintahnya dalam firman Tuhan. Maka itu semakin kuatlah, semakin kokohlah tulang dan otot rohani kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang terlatih. Kita menjadi orang-orang percaya yang terdidik, terbentuk oleh firman Tuhan. Sehingga ketika goncangan datang, ketika masalah datang, ketika badai hidup datang melanda setiap kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang kuat dan tidak mudah roboh. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 47 sampai dengan 48. Tadi kita bacakan, saya akan bacakan ulang. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang terlatih, orang yang tidak mudah goyah, orang yang tidak mudah tergoncangkan. Kita akan berdiri kokoh di dalam goncangan itu. Kita akan berdiri dengan tegap di dalam masalah itu, walaupun kita menghadapinya dengan susah ya, dengan penuh perjuangan iman, dengan berdarah-darah. Tapi itulah Tuhan yang kehendaki. Kita hidup didasarkan dengan firman Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang kuat. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika goncangan itu berlalu, ketika masa itu, maka ada beberapa hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan rohani kita, bahkan jasmani kita. Maka kita harus ada peluang direparasi dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan sebagai perancang kehidupan kita, sebagai pencipta kita, Dia akan memperbaiki dan memulihkan setiap bagian hidup kita yang rusak atau hilang, akan Dia kembalikan, akan Allah kembalikan seperti semula, bahkan lebih dari itu. Sehingga semakin hari kita memiliki kehidupan yang semakin kuat dan kokoh, serta semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kuatkah dasar kehidupan Anda, kehidupan saudara sekalian, dalam menghadapi goncangan-goncangan yang kita hadapi? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tetapi yang kita harus lakukan adalah bangunlah dasar iman dan kehidupan yang kuat di atas dasar firman Tuhan. Latihan otot, latihan tulang rohani kita, dan hubungan yang intim bersama Tuhan Yesus Kristus. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pengetahuan akan firman Tuhan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan adalah satu kombinasi yang sangat diperlukan, yang sangat kita butuhkan. Kita hidup dalam pencobaan, tetapi kita tetap setia dalam firman Tuhan untuk membangun pribadi yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan berarti kita sedang membangun rumah rohani di atas dasar yang kuat. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.